Shalom semuanya, masih bersama saya Bekir Satwa. Terima kasih buat setiap dukungan, setiap doa, dan setiap saran yang teman-teman semua berikan. Saya sangat mengapresiasi dan bersyukur. Saat ini saya mau ngambil sebuah judul untuk firman Tuhan hari ini, yaitu Tuhan selalu menolongku. Saya ambil satu kisah mengenai Raja Yosafat. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau ingin mengundang teman-teman semua melihat satu video cover saya bersama teman saya, judulnya Pertolonganmu. Ini dia videonya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Itu dia tadi videonya. Dan saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tadi judulnya apa? Tuhan selalu menolongku. Kita ambil kisah dari Raja Yosafat. Raja Yosafat ini raja yang betul-betul luar biasa hebat. Dia memerintah kerajaan Yehuda pada zaman itu. Lalu dia keturunan langsung dari Raja Daud. Selain itu dia benar-benar dekat dengan Tuhan. Kisah ini saya ambil dari 2 Tawarik. Nah, untuk lebih dalamnya 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 26. Anda tahu ketika kita punya masalah ya, ketika kita punya beban, kita punya persoalan, entah itu terhadap keuangan ataupun persahabatan atau relationship, tentang hubungan, atau mungkin kesehatan, pasti kita butuh satu hal, pertolongan. Kita butuh adanya pertolongan buat diri kita sendiri gitu ya. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau pelajari dulu nih, apa sih artinya pertolongan itu? Kita mau lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesianya, pertolongan itu bicara seperti ini. Perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong atau bantuan. Jadi ada suatu perbuatan nih, ada suatu bantuan yang diberikan buat kamu, buat kita. Itu baru namanya pertolongan. Saya mau tanya ya, sejak kita lahir, kita butuh nggak sih pertolongan? Sejak kita masih baby, butuh nggak sih? Saya yakin kita butuh banget pertolongan. Bahkan sampai kita meninggal sekalipun kita butuh yang namanya pertolongan. Kita butuh. Dari baby, coba kita bayangin ya. Dari bayi, apa sih yang kita butuhkan? Pertolongan seperti apa sih yang kita butuhkan? Pastinya kasih sayang dari orang tua. Perawatan, atau rawatan yang lebih tepat ya. Rawatan dari orang tua, itu kita butuhin banget gak sih? Ketika kita bayi, kita nggak mungkin kan? Kita nggak mungkin bisa langsung makan sendiri. Kita perlu diapain? Suapin. Ketika kita bayi, nggak mungkin kita langsung ganti popok kita sendiri. Nggak mungkin. Kita butuh pertolongan dari siapa? Orang tua kita. Ketika remaja pun sama. Butuh pertolongan orang tua untuk membiayai sekolah kita. Butuh guru juga untuk bisa mendidik kita lebih baik. Bukan cuman itu, saudara. Ketika kita menikah, juga kita butuh pertolongan. Sampai kita tua, dan kita meninggal pun. Ketika kita meninggal pun, percaya tidak percaya, kita butuh pertolongan. Apa? Mengkremasi diri kita, menguburkan diri kita. Nggak bisa kita tiba-tiba masuk ke kuburan, kubur, nggak bisa. Percaya deh sama saya, nggak bisa. Lalu itu sejak kita lahir ya, jadi manusia di dunia ini, kita perlu pertolongan. Bahkan ketika di perut ibu kita aja nih,
kandungan itu kita perlu pertolongan, ketika bayi kita perlu pertolongan, sampai meninggal kita perlu pertolongan. Saya mau tanya ya, pertolongan itu biasanya kapan sih dibutuhkan? Saat situasi apa sih dibutuhkan? Pertolongan itu dibutuhkan ketika atau saat situasi sulit. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, hadapi cobaan, itu butuh pertolongan. Ketika kita hadapi masalah sekecil apapun, itu pasti kita butuh pertolongan. Saya mau tanya, apa aja sih biasanya masalah yang kita hadapi? Apa aja? Saya simpulkan menjadi 4K atau 4K. Teman-teman bisa catat. Yang pertama, keuangan. Yang kedua, keharmonisan. Yang ketiga, kesehatan. Yang terakhir apa? Kematian. Biasanya 4 ini yang jadi masalah, yang menjadi trouble bagi hidup kita. Keuangan, keharmonisan, kesehatan, dan terakhir apa? Kematian. Takut gak punya uang. Takut hartanya habis. Takut bisnisnya mati. Keharmonisan. Takut hubungannya sama pacarnya, sama orang tuanya, atau hubungan suami istri. Ini masalah di sini nih. Masalah keharmonisan juga ada kan. Baru kesehatan. Pasti ada dari kita yang punya masalah dalam kesehatannya. Dan terakhir, kematian. Jadi masalah juga loh ini. Jadi ketakutan juga loh ini. Saya mau tanya ya sama teman-teman semua. Ketika teman-teman punya masalah, ketika semua yang menonton video inilah punya masalah nih, teman-teman larinya kemana sih? Ketika kamu punya masalah apapun lah, kecil, masalah besar, ya masalah perasaan atau apalah itulah, kamu larinya kemana? Kamu luapkannya kemana? Ke teman? Ke keluarga? Ke mana? Ke pacar kamu? Kemana lagi? Sebenarnya itu nggak salah. Itu benar-benar aja, fine aja kamu luapkan ke sana. Memang kita kan makhluk sosial ya, perlu adanya bantuan orang lain. Tapi apakah itu yang terutama? Enggak. Apakah ketika kamu ada masalah, kamu lari ke yang lain gitu? Ke orang lain? Kamu lari ke, mungkin ada beberapa kemarin saya cerita ya sama seseorang anak muda. Dia punya uang jajan dikasih sama orang tua, dia ngekos, dia kuliah. Uang jajannya itu 10% untuk makan. 10% untuk makan. 90% ini buat apa? Foya-foya, clubbing, minum dan rokok. Karena apa? Nih, kosong di dalam hatinya. Dia punya masalah di dalam hati. Masalah pribadi. Dia punya masalah apa? Ya keluarganya juga kurang harmonis. Akhirnya apa? Habiskan duitnya. Dari jajan orang tua dikasih 10% buat makan, 90% untuk foya-foya. Wow. Saya mau undang kita semua ketika kita punya masalah. Saya nggak tahu apa persoalan yang kamu sedang hadapi saat ini. Sesulit apa persoalan yang kamu sedang hadapi saat ini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Keuangan apa yang sedang kamu hadapi, nggak tahu. Masalah keuangan misalkan kan, atau masalah kesehatan apa, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, ketika kamu ada masalah, ketika kamu punya masalah, pertama, cari Tuhan. Saya lihat ini dari teladan Raja Yosafat ya. Bukan cuma Raja Yosafat, semua tokoh Alkitab juga begini. Tapi kita mau ambil dari Raja Yosafat ya. Dicari Tuhan. Kita lihat yuk ayatnya. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 26. Nah, kita akan lebih dalam lagi yang 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi saat itu bangsa Yehuda itu lagi diserang. Ada satu penyerangan yang akan datang bagi bangsa Yehuda itu ya. Nah, dibilang apa? Suatu laskar yang besar datang dari Laut Asin dari Edom. Wow, satu laskar yang besar. Ketika kamu punya masalah yang besar yang menyerang hidupmu, yang memanah engkau,
yang membuat engkau rasanya gak kuat, apa perasaanmu? Pasti takut kan? Tapi kita lihat nih, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu takut? Lihat yuk teladannya Raja Yosafat. Yosafat menjadi takut, 3 ya. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa ketika ia takut. Ia mencari Tuhan. Raja Yosafat ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Apresiasi. Dia nggak cari tentaranya, panglimanya langsung siapin pasukan perang. Enggak. Dia nggak cari penasehatnya. Dia bicara apa? Nggak cari orang lain dulu. Nggak cari keluarga dulu. Nggak cari orang yang punya jabatan hebat. Nggak cari orang yang luar biasa. Enggak. Yang pertama dilakukan cari Tuhan. Dan dia suruh apa? Orang di sana berpuasa. Baru disuruh orang lain untuk berpuasa. Wow, teladan banget. Teladan banget. Ada saat-saat di mana kita tidak dapat mengatasi masalah kita dengan tenaga atau kekuatan kita sendiri. Datanglah pada Tuhan, carilah wajahnya. Datanglah pada Yesus, maka Dia akan menolong dan menghibur kita. Saya mau kasih tahu cara kita mencari Tuhan. Simple banget. Kita bisa berdoa, bisa berpuasa. When you have a problem, the simple way that you have to do, just pray. Itu paling simple. Ada masalah, doa aja. Gak harus kok kamu di kamar sendirian, gak harus di satu ruangan sendirian. Everywhere. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau kamu punya masalah, doa aja, doa, serahin sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih apa satu hal sama kamu? Damai sejahtera dari Tuhan. Saya mau kasih satu ayat di Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, Tuhan penolong kita. Ketika ada suatu masalah, ada persoalan, ada cobaan, Tuhan penolong kita. Apa yang bisa dilakuin manusia? Apa yang bisa dilakuin oleh orang lain? Gak ada, hanya Tuhan. Masalah itu juga kecil bagi Tuhan. Oke, kita lihat ya. Yang kedua, apa yang dilakukan Yosafat? Ketika dia punya masalah, mata tertuju pada Tuhan. When you have a problem, matamu harus tertuju pada Tuhan. Karena apa? Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan. Wow. Kita lihat yuk di 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan hukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang akan datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wow. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Raja Yosafat gak punya kekuatan, guys. Dia gak punya power yang luar biasa. Tapi apa yang dia bilang? Tetapi mata kami tertuju padamu. Mata kami yang tertuju padamu. Ada satu kekuatan yang besar lah ketika kamu serahkan masalahmu sama Tuhan. Saya pernah alami. Kalau saya ceritain masalah saya ceritain apa yang saya alami. Satu khotbah ini gak akan kelar. Satu video ini dari awal, pertengahan sampai akhir gak akan kelar. Karena saya dari kecil sampai saya sekarang, saya juga punya masalah. Yang saya lakukan apa? Mata saya tertuju pada Tuhan, bukan sama masalahnya. Jadi saya gak takut menghadapi masalah dan persoalan hidup saya. Di 2 Tawarik 20 ayat 15b. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Wow. Jangan kamu takut dan terkejut. Wow. Ketika kamu punya masalah, punya persoalan, jangan takut dan jangan terkejut. Karena bukan kamu yang berperang, saudara. Bukan kamu yang berperang, saudari. Tapi siapa? Allah. Masalah keuanganmu, pekerjaan,
pendidikan, kesehatan, dan keluargamu kecil bagi Tuhan. Kecil banget, kecil banget. Oleh karena itu, yuk fokus sama Tuhan. When you have a problem, ngomong dulu yuk sama Tuhan. Baru kita cari jalan keluarnya. Bicara dulu sama Tuhan. Berdoa dulu sama Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan dulu yuk. Baru kita cari jalan keluar. Baru kita pikirin yang lainnya. Karena ketika kita udah berseru sama Tuhan, ada aja nanti masukan yang Tuhan berikan dari hati kita, dari keluarga kita, dari teman kita. Mereka akan berikan masukan yang baik. Percaya deh, ada aja cara Tuhan untuk menolong kita. Ada aja. Pernah kan ngerasain tiba-tiba ditolong karena suatu hal nih, kamu punya masalah, punya trouble. Tiba-tiba kamu ditolong, pasti pernah nggak? Jadi ada aja cara Tuhan untuk menolong kita. Asalkan apa? Mata tertuju sama Tuhan. Dan juga kita cari Tuhan lebih dahulu. Wow. Ingat, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Jangan kamu takut dan terkejut karena masalah yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, bukan kamu yang menghadapi itu, tapi Allah. Allah yang berperang. Wow. Ini kadang ya membuat kita takut ya. Ada masalah dikit sedih, ada masalah dikit depresi. Karena kita nggak tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ataupun kita tahu, tapi kita nggak imani. Ini salahnya. Belajar yuk sama-sama yuk untuk kita mengimani. Untuk kita tetap fokus sama Allah. Fokus sama Tuhan ketika punya masalah. Dari kita cari jalan yang lain. Saya mau tutup dengan satu ayat di Mazmur 46. Dengan dua ayat, Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin. Saya mau undang kita semua untuk berdoa yuk. Kita ambil waktu sebentar buat berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami semakin tahu dan semakin belajar bahwa ketika kami punya masalah, hal pertama yang harus kami lakukan bukan mencari pertolongan dari orang lain. Bukan merasa kuat juga karena kami lemah. Tapi hal yang harus kami lakukan, melipat tangan kami berdoa, kami mencari Engkau, kami berseru kepadamu, kami fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menyelesaikan persoalan kami. Allah yang sanggup menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Jangan lupa kalau teman-teman diberkati, klik tombol subscribe, like, dan mari share video ini supaya makin banyak orang juga yang diberkati. Makin banyak orang yang bisa merasakan kasih Tuhan. Bye-bye. Salam anak muda ya.